211, episode 40 menetas 2. Tiba-tiba aku menghela nafas. Rasanya seperti seseorang telah menempelkan mulut saya dan kemudian merobeknya. Rasi, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat kompleks industri Siswitz. Bidang pandang saya melebar dan saya melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh inkarnasi. Kompleks industri itu tampak seperti kubah bundar raksasa dari atas. Kota bundar berpusat di sekitar pabrik. Semua inkarnasi di dalam kota menatap langit. Ini. Saluran terbuka. Petik 2. Mungkin mereka menerima pesan bahwa saluran sementara telah dibuka. Seorang Dokkaibi telah datang. Alam iblis kita akhirnya menerima perhatian. Petik 2. Wajah mereka tampak senang. Itu alami. Ini adalah tempat di mana orang-orang yang dikecualikan dari skenario berkumpul. Inkarnasi, yang pernah membenci rasi bintang dan koin, memasuki dunia iblis dan menjadi orang-orang yang merindukan mereka lebih dari apapun. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda mendengar pesan tadi? Petik 2. Saya nyaris tidak berhasil berdiri dengan dukungan yang hayong. Masuk ke saluran sementara telah menunda sementara runtuhnya badan inkarnasi Anda. Aku menghela nafas lega. Saluran adalah alat penting yang membentuk inti cerita. Kisah-kisah saya mulai pulih hanya dengan memasuki saluran. Tentu saja, hukuman pengasingan tidak sepenuhnya dihapus tapi saya bisa mendapatkan waktu dengan ini. Masukkan skenario utama untuk mencegah uraian cerita Anda. Saya harus membunuh revolusioner sejati untuk memasuki skenario utama. Aku menyentuh tangan dan kakiku yang patah sebagai ujian. Untungnya, kisah inti masih tampak aman. Bagian yang rusak entah bagaimana bisa diperbaiki. Tubuh penjelmaanmu saat ini sangat rusak. Kamu perlu lebih banyak cerita untuk memperbaikinya. Daftar itu belum dikonfirmasi tetapi banyak cerita diambil dari para bangsawan. Kebanyakan dari mereka adalah kelas sejarah dengan beberapa kelas legendaris bercampur. Dalam kasus apapun, saya harus bergerak cepat sebelum saluran sementara ditutup. Saya bertanya kepada Aileen yang sedang mendekati dari kejauhan. Orang-orang yang terluka. Petik 2. Ada lebih dari yang kupikirkan. Ekspresi Aileen gelap. Sekilas, belasan orang berbaring di tanah. Menimbang bahwa banyak dari mereka yang terluka parah, akan sulit bagi banyak dari mereka untuk bertahan hidup hari ini. Tas Dokkaibi. Jendela holografik yang akrab muncul di udara. Sangat frustasi ketika hilang. Ini adalah perasaan orang kaya yang tidak bisa menghabiskan uang. Saya secara singkat memeriksa apakah ada barang berguna telah diterima dan kemudian menghabiskan 3.000 koin untuk membeli Elaine Forest Essence dalam jumlah besar. Berikan ini kepada orang-orang. Ini. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Jangan tanya apa-apa lagi padaku. Aileen yang terkejut menerima esensi dengan mata lebar. Itu wajar untuk terkejut. Itu karena esens hutan Elaine adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui tas Dokkaibi. Itu tidak tersedia di dunia iblis di mana tidak ada saluran. Durasi saluran sementara sangat singkat. Saya mengeluarkan telur Dokkaibi dari tas saya. Permukaan telur memiliki retakan emas halus. Tanda-tanda menetas. Saluran sementara adalah jenis gerakan janin untuk seorang Dokkaibi. Itu seperti latihan pernapasan. Aku dengan ringan mengelus telur dan getaran kecil terasa di dalam cangkang. Telur Dokkaibi akan segera menetas. Konsumsilah kisah sehat. Saya segera mengeluarkan beberapa potongan cerita dan memberikannya kepada telur. Telur itu menggigil dan mengeluarkan suara. Telur Dokkaibi puas. Telur Dokkaibi menginginkan kehangatan orang tua. Benar-benar cerewet. Kalau dipikir-pikir, Bihyung telah mengatakan sesuatu. Saya memberitahu Anda kalau telurnya menetas. Sebelum menetas, Anda harus membawa telur di tangan Anda. Apa? Mengapa? Aku tidak tahu pasti. Tapi begitulah Dokkaibis sehat lahir. Jadi, saya berhasil. Saya pikir itu aneh bahwa para Dokkaibis percaya pada tahayul seperti itu tetapi ada alasan untuk tahayul di dunia ini. Itu karena ini adalah dunia tempat semua cerita menjadi kenyataan. Aku melihat ke arah pabrik di kejauhan. Karena dua Markuise telah mati, kompleks industri Siswitz kini telah berubah sepenuhnya menuju jalan revolusi. Aku mematahkan kedua tungkai dan memberi peringatan yang bagus di akhir, jadi pihak Factory tidak akan bertindak gegabah. Saya tidak bisa menghadapi mereka dalam kondisi saya saat ini sehingga situasi ini akan berlangsung selama beberapa hari. Aileen, tutup kediaman Dewan mulai sekarang. Petik 2. Hah? Para bangsawan tidak akan bergerak untuk sementara waktu. Karena itu, kita harus istirahat dan bersiap-siap. Petik 2. Aku melihat ke bawah ke arah telur, yang semakin bergetar. Mulai sekarang, Adipati bukan satu-satunya masalah. Setelah saluran dibuka, monster yang sebenarnya akan muncul. Saya perlu menyiapkan beberapa hal sebelum itu. Berkat bantuan yang lain, saya mendirikan kamar di kediaman Dewan dengan suhu dan kelembaban yang tepat. Aileen memeriksa kondisi tubuhku dan menghela nafas. Jangan bergerak hari ini. Tubuhmu dalam kondisi yang buruk. Petik 2. Dimengerti. Jangan berbicara sembarangan. Anda benar-benar hampir mati. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan 5 cerita sejarah untuk perbaikan. Petik 2. Saya tidak senang dengan biaya untuk tubuh saya. Saya hampir tidak bisa bertahan hidup dengan menggunakan cerita-cerita bagus. Tetap saja, itu lebih baik daripada mati.
Aku masih punya cerita legendaris jadi tidak masalah. Saya mengkonfirmasi kisah-kisah legendaris yang saya dapatkan dari membunuh Marquise. Kisah legendaris, Dewa Dadu, telah diperoleh. Kisah legendaris, Dewa Dadu. Menurut Ways of Survival, ceritanya kira-kira seperti ini. Salah satu kisah yang dipegang oleh Raja Judi. Pemilik cerita ini mengatakan dia akan dengan bebas memilih skala gulungan dadu pertama. Terkadang tidak diketahui mengapa cerita tertentu dianggap kelas legendaris. Itu mungkin kelas yang legendaris tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan King of a Kingless World saya. Aileen memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia membuka mulutnya. Apakah kamu akan menggunakan cerita kelas legendaris sebagai fragmen untuk memperbaiki tubuhmu? Apakah kamu tidak tahu berapa nilainya? Petik 2. Petik 2 petik 2. Tidak, bagaimana kamu bisa bertahan sejauh ini? Bahkan dengan perlindungan cerita. Petik 2. Perlindungan cerita, itu adalah salam yang sering digunakan oleh para Dokkaebi. Berhenti mengomel. Bagaimanapun, saya tidak bisa pindah hari ini karena anak ini. Petik 2. Saya menyentuh telur di tangan saya. Semua rencana masa depan dapat diimplementasikan jika anak ini menetas dengan baik. Yang Hayong menatap lenganku dengan hati-hati dan bertanya, apa itu? Sebuah telur. Telur apa? Petik 2. Telur Dokkaebi. Yang Hayong dan anggota kelompok lainnya memiliki pandangan lebar pada kata-kataku. Apa, benarkah? Aku mengangguk dan menatap telur itu. Setiap kali telur bergetar, saluran sementara dibuka dan ditutup. Jumlah rasi bintang yang telah memasuki saluran, 1 orang. Saat ini nomor yang kesepian tetapi tidak akan lama sebelum saluran penuh. Saya pasti akan mewujudkannya. Tunggu, ini telur Dokkaebi yang asli. Itu bukan lelucon. Petik 2. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Petik 2. Salurannya terbuka karena telur ini. Iya. Berbeda dengan Yang Hayong yang tertegun, Aileen membuat ekspresi serius. Tunggu sebentar, apakah ini benar-benar Dokkaebi? Aku hanya ingin memberi kesempatan pada dunia iblis. Anda tidak bisa tetap menjadi budak dari kompleks industri selamanya. Petik 2. Aileen menggigit bibirnya atas kata-kataku. Bahkan, dia juga tahu. Saya menunjukkan sesuatu yang dia pikirkan di dalam hatinya. Apakah kamu takut skenario selanjutnya akan lebih buruk? Skenario selalu menunggu setelah skenario saat ini. Skenarionya mungkin lebih baik daripada ini atau yang terburuk yang pernah mereka alami. Aileen berbicara seolah dia tidak mau mengakuinya. Dunia tampaknya adalah yang terbaik. Anda perlu berpikir jika kehidupan yang tidak pasti benar-benar lebih buruk. Saya sangat berterima kasih atas revolusi Anda. Tapi kamu, Aileen menatap mataku dan berhenti. Saya tidak tahu apa yang dilihat atau dirasakannya dalam pertemuan singkat ini. Petik 2. Untuk apa kamu melakukan ini? Dia akhirnya bertanya. Beberapa orang ingin melihat akhir dari cerita ini, jawabku seperti biasa. Itu, apakah kamu berniat mencapai akhir skenario? Itu mirip. Kemudian Aileen bergumam, seorang pencari akhir. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya mendengar cerita dari rasi bintang di planet rumah saya. Ada rasi bintang yang melihat akhir dari cerita. Petik 2. Pencari akhir. Itu mengingatkan saya, ada orang-orang di Starstream. Belum waktunya untuk bergerak dengan sungguh-sungguh tetapi cerita itu sudah beredar di planet rumah Aileen. Aileen tenggelam dalam pikirannya sementara Yang Hayong membuka mulutnya. Jika itu adalah Dokkaebi, bukankah itu akan menjadi seperti yang kita tahu pada akhirnya? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak semua Dokkaebis menjadi pita yang sama. Petik 2. Memang, itu sama dengan orang. Bagaimana Anda mendapatkan telur? Saya tidak pernah mendengar hal ini dari orang-orang Wenen. Petik 2. Bahwa saya ragu-ragu ketika saya bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. Tiba-tiba, Han Miumo melihat di antara telur dan aku dengan mata aneh. Pasti sulit. Melahirkan adalah hal yang menyakitkan. Petik 2. Petik 2. Aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu. Saya tidak melahirkannya. Petik 2. Saya mengerti. Tampaknya konsensus yang tidak nyaman terbentuk. Saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah menerima kutukan Raja Iblis. Kemudian retakan pada telur menjadi lebih kuat dan cahaya redup mulai bocor. Telur menetas sudah dekat. Saat saya telah menunggu akhirnya tiba. Aliran bintang sedang menonton kelahiran Streamer baru. Saya melihat ke bawah pada makhluk yang muncul bersama dengan Han Miumo, Yang Hayong, Mark dan Aileen. Ada sesuatu yang indah tentang kelahiran kehidupan. Punggung kecil bisa dilihat melalui cangkang yang pecah. Yang Hayong membuat ekspresi tak berdaya saat dia menatap punggung ditutupi bulu putih. Petik 2. Aku benar-benar benci Dokkaebi. Saya merasakannya sekali lagi. Petik 2. Namun, kelahiran ini tidak diberkati. Dokkaebi yang baru lahir menangis dengan wajah keriput. Seolah-olah berada di sini terasa menyakitkan. Saya ingat satu paragraf tentang Raja Dokkaebi yang dibicarakan di Ways of Survival. Dengar, mereka terlahir dengan takdir dan pasti orang miskin yang harus hidup sambil mencintai ceritanya. Petik 2. Dokkaebi yang baru lahir terus menangis. Dia dilahirkan di dunia ini dan selama ada cerita di dunia ini, dia harus menyukainya. Ya, saya membuat Anda seperti ini. Jadi, salahkan saya. Bayi Dokkaebi melihatmu.
Bayi Dokkaebi mengakui kamu sebagai orang tua. Jiwa bayi Dokkaebi berkomunikasi denganmu. Lalu aku mendengar suara. Aku sudah menunggu lama Jusi. TL, Rainbow Turtle.